Salam, kita berjumpa dalam saatnya menabur. Persiapan khotbah minggu Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dengan tema bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang mampu menggerakkan segala sesuatu, Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu, Tuhan yang membuat kami percaya bahwa dalam karya-Mu tidak ada yang mustahil bagi kami. Kami percaya kuasa Roh-Mu bekerja bagi kami, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu mampu untuk menginspirasi kami untuk menemukan apa yang Engkau nyatakan di setiap ayat-ayat firman yang kami baca. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, teks ini sesungguhnya adalah kekayaan tersembunyi yang secara alkitabiah mampu menjawab keraguan banyak orang yang menyaksikan kelahiran Yesus, terutama di bulan Desember. Beberapa orang dan kelompok penentang Kristen bahkan dengan tegas mengatakan bahwa kelahiran Yesus tanggal 25 Desember adalah penetapan kekaisaran Roma terhadap perayaan Dewa Matahari. Tapi kalau saudara membaca ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Maka kita dengan mudah dapat mematahkan semua kecurigaan mengenai kelahiran Yesus yang di mana orang menolak dia lahir tanggal 25 Desember itu. Cara menghitungnya demikian. Orang Yahudi biasa merayakan Rosh Hashanah atau tahun baru di bulan ke-9. Jika dihitung dalam kalender Yahudi, maka tahun baru itu jatuh pada bulan September. Nah, saat Injil Lukas menyebut dalam bulan ke-6, maka perhitungan kelahiran Yesus dihitung dari September ke bulan ke-6. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, maka berita kelahiran Yesus yang dibawa oleh malaikat itu tepat di bulan Maret. Setelah bulan Maret, maka perhitungan kehamilan Maria jatuh pada bulan April sampai Desember untuk kegenapan 9 bulan kan, di mana seorang perempuan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan. Tanggal 25 Desember bukanlah sebuah kerangan sejarah kalau kita baca ayat ini. Itu adalah kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Selain itu, saudara, teks ini juga secara jujur dia menampilkan asal-usul Yesus. Kemudian mempersilahkan saya dan saudara manusia atau orang-orang percaya memberi penilaian. Entah kita mau menilai dari cara pandang negatif, orang bisa mengatakan asal-usul Yesus mungkin sesuatu yang rumit atau bisa jadi sebuah aib. Tetapi dari cara pandang Allah, justru nilai kekudusan Allah bergerak keluar patokan manusia. Dan selanjutnya kita menemukan bagaimana kekudusan Allah itu justru merangkul orang-orang terbuang sehingga Yesus benar-benar menjadi figur yang masuk dalam pergumulan manusia dan kehinaannya. Secara keseluruhan kita menemukan peran Roh Kudus dalam masa-masa penantian kelahiran Yesus. Dan inilah yang disebut gerakan ilahi, di mana manusia diajak untuk terlibat sebagai mitra Allah untuk karya keselamatan. Tampilan malaikat dan Maria mengandung dialog yang akan memperhadapkan Maria untuk berhadapan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku waktu itu. Selanjutnya Maria seorang diri dalam kondisi sebagai perempuan lemah harus membuat keputusan sendiri untuk kemudian dia belajar mentransformasi budaya dan melawan nilai-nilai sosial, terutama cara pandang terhadap perempuan. Advent memang sebuah penantian yang berisiko. Setiap waktu orang percaya diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang cukup berat. Tetapi hanya dengan mengambil jalan berisiko, akhirnya manusia menemukan jalan Tuhan bagi hidupnya untuk hari ini dan masa depan untuk selama-lamanya. Kita lihat pembagian teks kita, saudara. Ayat 26 sampai 33 menurut saya itu adalah perjumpaan dengan yang ilahi
gitu, dan atau perjumpaan yang ilahi dengan manusia dan upaya penguatan bagi kaum yang lemah. Kita tidak tahu banyak tentang siapa Maria. Teks hanya menyebut bahwa ia seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keturunan Daud. Di awal teks, sejak awal kita menyadari persoalan seputar kelahiran Yesus. Kata kerja Ibrani aras diterjemahkan dalam bahasa Yunani mnestuo, mengacu pada praktik pernikahan Yahudi, di mana pengantin pria secara kontraktual dia membayar mohar itu kepada ayah pengantin perempuan. Kejadian 34 ayat 12. Menurut sarjana perjanjian lama Douglas Stuart, ini adalah langkah terakhir dalam proses pacaran. Jadi orang pacaran hampir setara dalam status hukum dengan upacara pernikahan. Apa yang tertulis dalam Mishnah Ketubot misalnya, pertunangan akan berlangsung 1 tahun dengan pengantin wanita yang tersisa di rumah ayahnya. Nah, mengingat teks-teks hukum dalam ulangan yang disebutkan sebelumnya ditambah persamaan pertunangan Daud dengan Mikal sebagai pernikahan 2 Samuel pasal 3 ayat 14, kita melihat bahwa di bawah hukum Yahudi seorang wanita yang bertunangan dianggap sudah menikah. Hanya yang perlu digarisbawahi adalah waktu pertunangan formal mungkin mereka bisa hidup bersama atau mereka bisa saling berjumpa, namun tak boleh berhubungan seks sampai hari pernikahan. Disinilah masalahnya. Ketika Gabriel menjumpai Maria, berita yang menggembirakan itu berubah menjadi berita yang menakutkan, karena Maria harus mengambil risiko hamil sebelum nikah. Biasanya setiap penglihatan kan dia harus diuji kan. Masa satu orang datang bilang dia dapat penglihatan, ada malaikat datang. Ujung dari sebuah penglihatan adalah apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Apakah secara logika manusia Tuhan sengaja menarik Maria masuk dalam zona aib? Mari kita lihat perjumpaan yang diinisiasi oleh yang ilahi dalam teks kita. Gabriel menjumpai Maria. Gabriel menyatakan salam damai sejahtera, salam aklim. Maria heran dengan salam dan dalam hatinya berkata, saya tidak mengerti arti salam itu. Ada Maria dalam posisi berdiam diri. Gabriel berkata, jangan takut, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung anak laki-laki dan akan memberi nama Yesus. Kita lihat waktu membaca teks ini, saya kira semua inisiatif dan dialog didominasi oleh Gabriel. Maria masih merupakan figur perempuan yang tak bersuara. Hatinya berdebar-debar, bertanya-tanya sebagai perempuan yang polos. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah begitu semacam ngotot? Begitu ngotot betul-betul untuk mendominasi percakapan itu, tapi dia betul-betul ngotot untuk hadir dalam hidup Maria. Orang Israel tahu bahwa setelah Maleakhi, Tuhan Allah menarik diri dari panggung sejarah Israel. Ia berdiam diri selama 400 tahun. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan akan terus berdiam diri? Yesaya 62 ayat 1-4 berkata, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebutkan lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang tersembunyi, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Jadi tipikal kehadiran Gabriel menunjukkan Allah yang tidak mau lagi berdiam diri. Dan ada metode baru dari cara Allah untuk melibatkan manusia dalam karya keselamatan Allah. Memilih dan menetapkan siapa yang diutus adalah kehendak Allah. Orang Israel tahu itu. Tetapi memilih seorang perempuan memang menjadi satu gerakan yang tentu saja memiliki daya pengaruh yang sedikit renggang. Meski kalau mau jujur dalam perjanjian lama,
Allah memakai banyak perempuan. Setiap tokoh perempuan yang dipakai akhirnya diakui karena mereka menunjukkan karya Allah yang tepat. Dan kita tidak bisa menolak karya Allah ini selain kita mau melihat apa makna di balik pemilihan Allah. Saudara, Maria adalah gadis desa, masih perawan meski sudah bertunangan tapi belum menikah. Ada hal yang perlu direnungkan, yaitu konsep perawan sebenarnya menunjuk pada sesuatu yang kudus. Jadi Allah benar-benar menjaga nilai kekudusan. Namun ada kesan keanehan, sebab dengan jelas-jelas Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Yesus. Lihat, Allah menjaga kekudusan dan pada saat yang sama Allah menabrak kekudusan yang dibangun oleh manusia. Kita seperti dibawa pada sebuah perenungan bahwa alat ukur kekudusan manusia ternyata tidak sama dengan kekudusan menurut Allah. Menurut manusia, kekudusan itu soal menjaga aturan dan taat pada kesepakatan manusia. Inilah yang disebut kekudusan lahiriah. Menurut Alkitab, kekudusan itu tentang hati yang bersih, kekudusan batinnya. Dari hati yang bersih, manusia secara sukarela bertanggung jawab terhadap keberadaan dirinya, dan manusia secara sukarela pula mau tunduk pada apa yang Allah kehendaki. Dengan cara pandang demikian, maka di mata Allah, Maria masuk dalam kriteria kudus. Ia tidak saja kudus sebagai perempuan, namun ia juga kudus sebagai ciptaan Allah yang memelihara hatinya. Inilah misteri yang kemudian oleh banyak orang atau ada teman-teman lain menyapanya sebagai Bunda Kudus sebenarnya. Dalam cara berpikir demikian, kita tidak heran mengapa Allah menarik seorang perempuan untuk masuk dalam suatu risiko yang besar. Ia harus berani menabrak nilai budaya dan agama. Padahal tidak ada orang yang kuat berdiri di belakang Maria selain Allah. Dengan demikian, teks ini justru menempatkan Maria sebagai pihak yang kuat. Kekuatan hatinya mengundang keberanian dan kepercayaan ilahi. Potensi kekuatan Maria inilah yang kemudian diberdayakan oleh Allah. Sebuah gerakan pemberdayaan harus menjadi gerakan yang sungguh-sungguh, sebab butuh hati yang kuat untuk menjaga kekudusan diri sekaligus berani melawan segala yang bertentangan dengan patokan dan kriteria Allah. Di sini kita belajar, saudara-saudara, mengapa gerakan-gerakan orang-orang kecil itu selalu berhasil. Misalnya kaum kecil di Amerika Latin menumbangkan kekuasaan, kaum kecil di Filipina, Birma menghancurkan ikatan kekuasaan yang membelenggu, karena orang-orang ini digerakkan oleh hati. Semua gerakan yang datang dari hati akan menumbangkan apapun juga. Dengan demikian, kekuatan hati manusia bisa melakukan sebuah perubahan tanpa terpenjara oleh status. Abraham mengubah suatu bangsa hanya dengan hati yang taat. Musa membebaskan Israel hanya dengan hati yang taat. Yusuf melepaskan kemarahannya dari terhadap saudara-saudaranya hanya dengan hati yang tunduk pada rancangan Allah. Daud menjadi besar hanya karena hatinya mau juga belajar untuk mengakui kelemahan diri. Dan Maria memulai gerakan perubahan karena hatinya secara sukarela dipersembahkan bagi Tuhan. Sekarang kita lihat pada ayat 34-37. Di situ saya lihat ada cara yang ilahi mengarahkan suara protes kaum lemah. Maria yang biasanya diam tiba-tiba mengajukan sebuah suara protesnya. Bagaimana mungkin itu terjadi sebab aku belum bersuami? Ini bukan persoalan kecil, saudara. Paling kurang relasi pertama yang akan dihadapi, keretakan yang akan dihadapi Maria adalah keretakan hubungan dengan Yusuf. Kedua, keluarga. Ketiga, masyarakat. Dan yang paling berat adalah sistem dan nilai agama. Gabriel menanggapi Maria dengan dua argumen. Pertama, jangan takut. Masalah terbesar manusia itu adalah ketakutan. Ketakutan itu tentang apa yang bisa berdampak bagi seseorang. Bahkan bahaya ketakutan itu sering membawa manusia dalam imajinasi liar dalam daftar-daftar ketakutan yang panjang. Tapi kata jangan takut itu semacam sinyal bahwa ketakutan paling besar orang beriman itu justru ketika ia menjauh dari hadirat Allah. Itu perenungan yang harus dipahami Maria. Kalaupun manusia karena ketakutan mencari alternatif yang lain, bukan berarti manusia akan bebas dari ketakutan. Akan banyak daftar ketakutan. Tetapi jika karena kehendak Allah manusia masuk dalam zona ketakutan, maka Allah siap berbagi beban, dan pada saat yang sama Allah juga siap melepas ketakutan itu sendiri. Roh Kudus akan turun atasmu, kata Gabriel. Ini tentang keberpihakan Allah, dan Maria beroleh jaminan dari Allah sendiri.
Namun ada satu hal yang harus benar-benar direnungkan oleh Maria. Jika Maria mengandung dan karena karya Roh, maka Allah hidup dalam rahim Maria. Kita tahu bahwa dalam proses kelahiran manusia, janin sampai bayi adalah manusia dari janin sampai bayi adalah masa yang berat. Dan ketika dia bilang Roh Kudus akan turun ke atasmu, engkau akan mengandung, sama dengan dia bilang bahwa Tuhan akan hidup dalam janin dalam rahim Maria kan? Bukankah pada titik ini Allah mempertaruhkan keselamatan dan hidupnya pada Maria? Disinilah perkataan Gabriel perlu didalami, sebab Gabriel hendak mengatakan bahwa bukan hanya Maria yang mengambil risiko yang besar, Allah juga siap mengambil risiko yang besar. Apakah dengan hidup di dalam rahim Maria ini tidak cukup untuk apa yang dilakukan Allah dipercayai sebagai sebuah kebenaran? Jika Allah tidak mengambil risiko, maka tawaran Gabriel adalah tawaran yang merugikan Maria. Tetapi jika Allah juga terlibat dalam proses ini, bahkan mengambil risiko jauh lebih besar dari Maria, maka tidak ada alasan bagi Maria untuk menolak tawaran Allah. Sebab pada posisi ini keduanya sama-sama susah dan sama-sama berisiko. Dengan segala pertimbangan ini, Maria akhirnya mengerti tentang makna panggilan sebagai hamba. Aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Pada bagian ayat 38 kita melihat tentang perenungan kaum lemah dalam mentransformasi nilai kehidupan. Teks ini ditutup dengan keterangan sederhana, lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Kita bertanya, apa yang ditinggalkan Gabriel? Setelah dia omong dengan Maria, suruh ambil resiko, pertanyaannya apa yang ditinggalkan Gabriel? Kepada Musa Allah meninggalkan tongkat. Kepada Abraham Allah memberi tanah dan kekayaan untuk melihat Tuhan memelihara. Kepada Daud Allah memberi kekuasaan dan kerajaan. Tetapi kepada Maria apa yang Allah tinggalkan? Tidak ada kan? Allah tidak memberi kepadanya alat yang bisa dipakai untuk mengkomunikasikan persoalan-persoalannya. Kenapa? Karena yang terpenting itu adalah Allah hidup dalam rahim Maria. Saudara, pernahkah kita merenung? Meski Maria dan Yusuf belum menikah, ketika dia hamil, dia pergi ke Bethlehem tanpa ditemani keluarga, hanya oleh Yusuf. Adakah orang atau pemimpin agama yang marah dan kemudian melempari mereka dengan batu? Apakah karena malaikat sudah melarang Yusuf sehingga ia mau menerima kehamilan Maria lalu itu bukan soal baru? Bukankah mereka belum menikah? Apakah masyarakat akan diam saja? Tapi kita tidak pernah menemukan baik orang, masyarakat maupun lembaga agama mengambil tindakan keras terhadap pelanggaran kesucian yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Itu karena saat malaikat meninggalkan Maria, maka pada saat yang sama Allah hidup di dalam Maria. Keberdosaan manusia dibalut oleh kesucian Tuhan, dan pancaran kesucian itu melindungi manusia dari segala hal apapun. Nah, saudara, bagaimana kita mengaplikasikan tema bacaan kita ini? Tema kita ialah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita belajar dari Maria dalam persiapan menyambut kehadiran Kristus. Yang terutama bukan tentang Kristus yang datang, tetapi tentang Kristus yang hidup dalam diri kita. Advent adalah menghidupkan Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup kita. Dia bukan hanya perayaan, tapi tentang kehidupan yang selalu merayakan Tuhan. Ketika Tuhan hidup di dalam diri kita, maka benar kata tema, tak ada yang mustahil dalam hidup ini. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Kita belajar dari kehadiran Gabriel. Semua kata-katanya lahir dari sebuah keyakinan dan pengetahuan tentang Allah. Gabriel mentransformasi dia membagikan pengetahuannya kepada Maria. Hanya dengan hati seorang hamba, Maria menangkap kebenaran ini. Dan hanya dengan hati seorang hamba, Maria hidup dalam keyakinan bahwa benar tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh-Mu memperlengkapi agar firman-Mu menginspirasi kami untuk terus berbagi bagi kebaikan hidup ini. Amin.